gitu loh, paling senior. Terus Anda nambahin senpai senior. Senpai. Iya, itu udah tua banget loh artinya loh ya. Loh, kan forever yang luarnya, tapi dalamnya senpai yang memberikan ilmu kepada kita-kita yang pinter nulisnya. namanya juga dulu punya radio. Iya, luar Segala biasa. kayak gitu lah, Udah. Luar biasa. Tadi pertanyaannya apa? Lagi suka nonton konten apa? Saya lagi kalau saya pribadi lagi tidur ya. Lagi tidur nggak nonton ya pasti. Oh pasti ya kalau lagi tidur. Kalau saya nonton kan terlalu black magic ya menurut saya. Sebelum tidur saya tuh suka scrolling ke YouTube, Instagram, Reels, Shorts, terus nonton. Banyak konten kreator sekarang di Indonesia yang luar biasa saya tonton. Oke. Kadang-kadang kalau lagi penat saya nonton yang bikin saya mau banting handphone juga ada. Ada ibu-ibu mandi lumpur ceritanya ada. Wah, menarik ibu-ibu ya. Ada yang kayak begitu. Tapi kan kalau buat saya itu bukan konten kreator. Itu sekedar. Itu finalis. Oh. Tapi kalau dari banyaknya konten kan dibilang juga sama Mas William banyak banget nih dari lifestyle, dari health, dari food content creator. Di antara jenis yang ada itu, kalau Om Deddy paling suka apa? Kalau saya yang saya nonton tech. Oke. Ya, tech sama health. Tech, health sama mostly knowledge. Oh berarti kayak nonton diri sendiri sebenarnya ya? Karena konten diri sendiri kan juga ada health, ada tech, dan ada sedikit. Technya kok nggak punya lah. Technya belum. Technya kok nggak punya. Mungkin sesaat lagi, ya kan? Kita melihat content creator di Indonesia itu sangat powerful. Mereka itu yang kita sebut opinion shaper, cultural zeitgeist, market driver. Begitu. Jadi ini personal story. Saya kalau minum air mineral, loyalnya ke brand A aja. Tapi karena keseringan nonton close the door, saya belok ke brand B. Jadi saya melihatnya content creator di Indonesia sangat powerful, cultural zeitgeist, opinion shaper, market driver di Indonesia. Ini menarik nih. Saya cerita dikit ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan oh Deddy Corbuzier di YouTube sekarang di podcast dan sebagainya, wah podcastnya ngetop sekali gitu ya, podcastnya ngetop sekali karena ya mungkin saya public figure artis bikin podcast masuk YouTube dan sebagainya. Yang banyak nggak tahu, saya di YouTube sudah 13 tahun. Saya adalah salah satu selebriti atau artis zaman itu yang pertama kali main YouTube. Di saat yang lain masih tidak mau menyentuh YouTube, di saat yang lainnya masih ada di TV dan mengatakan konten kreator yang ada di YouTube itu hanya anak-anak yang nggak akan jalan karena marketnya tidak ada, saya sudah bikin konten mingguan di YouTube. Jadi ketika YouTube-nya jalan, Instagram-nya jalan dan sebagainya, saya sudah ada di sana sejak dulu. Sejak awal saya mengatakan bahwa this is a new media yang akan menggantikan TV. Makanya saya sampai punya baliho masih nonton TV enggak waktu itu kan. Ya walaupun sekarang saya nggak dipakai TV lagi ya, tapi masih dipakai cuman dikit. Kan mahal. Cuman artinya kenapa gue cerita gini? Karena artinya gini. Tadi maksudnya menerangkan konten kreator itu nggak terbentuk, nggak bisa dibentuk, mau gimana pun nggak bisa dibentuk. Kenapa? Karena masyarakat butuh konten kreator, masyarakat butuh sekali konten kreator, karena konten kreator punya opini yang berbeda. Konten kreator bisa mereview sebuah benda atau masalah atau kejadian atau apapun itu tanpa ada fenomena-fenomena yang ditanamkan. Dia punya pribadinya masing-masing. Konten kreator itu kalau dikasih skrip atau bahan, dia akan berubah dengan karakternya sendiri. Itu satu. Kedua, brand pun butuh konten kreator sekarang. Butuh konten kreator. Kenapa? Karena hanya di sosial media konten kreator dan sebagainya yang insight-nya jelas. Kita tahu penontonnya berapa, jumlahnya berapa, kita tahu algoritmanya di mana, usia penontonnya berapa, semuanya jelas. Coba saya tantangin, minta ke radio, saya tantangin, minta ke TV. Tahu nggak usianya berapa? Tidak. Hanya konten kreator satu-satunya punya kekuatannya.
Yang ketiga terakhir, aplikasi-aplikasi baru nggak terbentuk juga. Sekarang ada TikTok, Instagram, Thread baru keluar, Twitter ganti jadi X, entah kenapa, ya kan? Tapi artinya akhirnya industri di Indonesia dan di semua negara terjadinya gara-gara apa? Gara-gara sosial media dan konten kreator. Jadi tidak terbentuk. Betul ya? Betul. Berbeda. Jadi kenapa MOV itu ada? Nanti saya mau terangkan tentang IDN ya. Iya. Kenapa MOV itu ada? Karena menurut saya konten kreator ini membutuhkan tempat, dan kita juga butuh mereka, saling membutuhkan. Dan konten kreator ini memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Spesifikasi yang berbeda-beda. Jadi kalau tadi bilang Bapak Canggih, ya spesifikasi dia itu. Orang ketika nonton dia itu. Ketika Health Fitness Wisnu, orang nonton dia itu. Ketika Karen ada di beauty dan sebagainya, dia lihat kelebihan itu. Tapi there is a catch. Bahwa konten kreator itu bisa tidak hanya mendalami satu. Bisa. Iya. Sesederhana itu lifestyle bisa ke gadget. Ke sport bisa ke lifestyle. Jadi luasnya luar biasa. Dan adaptif ya sebenarnya. Dan sangat adaptif. Iya. Iya. Kita percaya dengan prinsip if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Dan jadi kita percaya dengan prinsip itu. Oleh karena itu dalam membangun Morph kita gunakan ekosistem play. Jadi apapun resources yang dimiliki IDN Media readily available untuk Morph. Apapun resources yang ada di dalam Vector Digital readily available. Dan kita ingin membangun ini dan go far dan Ya, bahwa ketika MOV berkembang menjadi sesuatu, kita tahu bahwa sesuatu yang berkembang dengan hari ini nggak mungkin bisa sendirian. Kita butuh ekosistem yang lebih besar lagi, lebih kuat lagi, lebih profesional lagi. Acara apa? Dan kalau kita harus memulai semuanya dari nol lagi, berusaha lagi dan sebagainya, menurut saya buang waktu, buang energi, buang semua. Tapi di lain sisi ada Bogor. yang memang sudah profesional Jawa dan sudah tahu. Jadi ketika saya atau MOV bisa bergabung dengan IDN, Ini udah mahal ini. menurut saya ini bukan langkah, tapi ini lompatan buat kamu. Ini sebuah lompatan buat kamu. Dan kesempatan bagi MOV juga akhirnya bisa bergabung dengan IDN. Ini Bahaya. saya tahu ini preskon. Dan saya tahu ketika preskon maka saya harus bicara yang baik-baik. Jadi mungkin kutipannya akan berbeda ketika di preskon. Padahal saya sudah diingatkan bicaranya harus baik-baik. Gini, MOV bergabung dengan IDN itu adalah suatu pencapaian yang luar biasa. Bagi IDN mengembangkan ekosistemnya menjadi lebih luar biasa. Ini adalah simbiosis mutualisme. Dengan bergabungnya MOV dengan IDN, artinya sebisa mungkin kita 360. Ketika ada konten kreator yang masuk ke kita akan 360 sebisa mungkin untuk mengurus mereka supaya memaksimalkan karakternya, karyanya, sampai ke salesnya. Ini luar biasa, but there is a catch. Karena dari tadi ada ngomong senior, there is a catch. At the end of the day, apapun yang kita lakukan berdua, semaksimal mungkin kita lakukan berdua. Kalau konten kreatornya tidak mau berhasil, sampai kapanpun tidak akan berhasil. Mereka adalah bagian yang paling penting yang ada di sini. Percuma mau dikasih alat ratusan juta, mau dikasih ekosistem yang luar biasa dari Probil dan sebagainya. Kalau kerjanya Anda cuma nunggu job, aku berdua suatu nggak mau otentik, ngerti orang buat diri dan sebagainya, then you become like everybody else. Nah, tugas tersebut kita bantu supaya otentik, supaya bisa kita jual, supaya kita bisa maksimalkan. Tapi at the end of the day, yang bisa guarantee suksesnya adalah kalian teman-teman ini. Jadi ini sebenarnya bukan kerjasama antara MOV dengan IDN, tapi MOV, IDN, dan masing-masing konten kreator punya andil yang sama.
Saya tuh umur 18, waktu itu belum ada sosmed dan sebagainya ya. Tapi saya tuh umur 18 udah perform dan udah TV. Jadi tahun ini 30 tahun di konten kreator. Wow, Ya, betul. masih kelihatan 18 tapi Iya, saya tahu, makasih ya. thank you banget. Gimana tips and triknya ya? Dan saya suka tuh dengan pertanyaan yang tadi. Gini, saya ambil isi lagi nih. Berapa banyak orang Indonesia yang tergila-gila sama K-pop? Banyak ya? Banyak banget. Berapa banyak orang Indonesia yang mau keluar duitnya untuk K-pop dan tergila-gila? Banyak ya? Banyak banget. Oke. Berapa banyak orang Indonesia yang ada joget K-pop terus dia ikut-ikutan, dia bayar tiketnya buat fans doang, pakai lightstick begini-gini, banyak ya? Banyak. Banyak orang Indonesia yang mau latihan sehari 16 jam seperti anggota K-pop. Nggak ada. That's a big question. Jadi ketika orang-orang ini ngefans, wah K-pop gila gini, mereka tuh sehari free time-nya tuh 4 jam. Kalau Anda sehari masih cuma bisa tiduran doang, nontonin TikTok, nontonin konten, tapi nggak punya konten kreator, tai kucing. Karena yang saya butuhkan bukan orang-orang punya passion, yang saya butuhkan orang-orang yang punya dedication. Itu beda. Passion adalah melakukan sesuatu yang lu suka. Dedikasi adalah melakukan sesuatu yang lu suka nggak suka, tetap harus dilakukan. Tapi kalau tadi ditanya gimana supaya bisa stay relevan dan sebagainya, kalian harus punya dedikasi. Persistent dedication, forget about passion. Kalau passion itu bisa males. Duh, Mas Deddy kan lagi ngomongin saya deh kalau di bagian ini. Ada kan? Bener lagi. Kalau passion bisa males. Kalau dedication, males nggak males, harus dilakukan. Itu baru yang dinamakan content creator. Jadi Itu baru namanya content creator. setuju. Iya, jangan lagi mood bikin konten nggak lagi mood konten gue jelek. Di situ saya tahu saya nggak masih mau karena saya masih milik kemudian parah. Tapi ini yang menarik ya bahwa content creator tuh jangan dipikir gampang jadi karena kadang saya mikir content creator tuh gampang ya lu tinggal buat video doang gitu. Saya tuh kan Padahal- tadi kan lo ngomong ini menarik bro. Ah. Berarti kan orang lama di entertain ya. Ah, Dulu kan gua perform di atas panggung. iya. Jadi kalau zaman dulu, kalau kita di atas panggung tuh orang mengatakan gini. Kalau yang lebih senior dari gua ngomong gini. Lu mau lagi sedih, mau lagi stres, sorry to say, mau keluarga lu baru meninggal. Ketika lu ada job naik ke atas panggung, tetap naik ke atas panggung. Show must go on. Itu zaman dulu diajarin kayak gitu. Jadi karena penonton nggak peduli dengan mood Anda, penonton nggak peduli dengan saya lagi malas. Cuma tinggal buat video Tapi aja. saya lebih senang ketika banyak konten kreator yang seperti itu. Iya, Sehingga supaya saya selamanya ada dan tidak berjalan. Mas Deddy buat dong kelas menjadi Mas Deddy. Pasti banyak yang ikutan. Harus menjadi Mas Deddy. Nggak bisa ya, kayak memiliki etos kerja yang sama dengan Mas Deddy gitu. Etos kerja, saya beda nih Mas. Iya, iya. Besar sekali harapannya, banyak sekali harapannya. Morph bisa menjadi salah satu wadah content creator, brand dan sebagainya untuk bekerja sama bareng semuanya, dan harapannya bahwa Morph bisa menciptakan, menimbulkan, membuat kreator-kreator yang punya karakter, punya watak, dan punya tanggung jawab. Dan dengan adanya IGN di sana, saya percaya bahwa itu pasti terjadi. Kalau dari kita, of course, harapannya adalah Morph yang dibangun oleh pemuda dikerjakan bersama oleh IDN, teman-teman Morph, teman-teman Jackbox dan lain-lainnya menjadi fondasi. Tetapi sedikit mengutip kata-kata Om Ded, pekerjaan berat dan pekerjaan besarnya adalah di content creatornya sendiri. Jadi harapannya kita bisa menjadi fondasinya, kita bisa menjadi infrastrukturnya, dan hal-hal yang dibangun bersama bisa kita bangun bersama dengan teman-teman content creator.
Yes, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk More